Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Antika dari Prodi Manajemen. Di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia, saya akan membahas tentang materi perencanaan sumber daya manusia. Simak baik-baik ya. Poin yang akan saya bahas yaitu 1. Pengertian perencanaan sumber daya manusia, 2. Manfaat perencanaan sumber daya manusia, 3. Tujuan perencanaan sumber daya manusia, 4. Fungsi perencanaan sumber daya manusia, 5. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia, 6. Tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia, 7. Tahapan perencanaan sumber daya manusia di perusahaan, 8. Teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia, dan 9. Model perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah jaminan tentang sistem pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia agar ada kepastian keberlangsungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah serba cepat. Menurut Mondi dan Nuh, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses sistematis yang menganalisis keadaan sumber daya manusia yang bertujuan agar jumlah dan kualitas sumber daya manusia dengan keterampilan yang sesuai terpenuhi ketika perusahaan atau organisasi membutuhkannya. Selanjutnya, manfaat perencanaan sumber daya manusia. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisien pendayagunaan sumber daya manusia. Kedua, meningkatkan penghematan biaya. Ketiga, memastikan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten. Keempat, mendorong terbangunnya sistem informasi sumber daya manusia yang akurat. Kelima, meningkatkan koordinasi antara sumber daya manusia. Keenam, menciptakan suasana kebersamaan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. 1. Terprediksinya permintaan masa depan perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan tenaga kerja. Kedua, terprediksinya jenis pekerjaan yang masih tetap dibutuhkan, pekerjaan yang akan terhapus dan tergantikan oleh teknologi atau pekerjaan baru yang akan muncul yang memerlukan jenis tenaga kerja baru. Ketiga, diperoleh kepastian pasokan atau suplai tenaga kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang secara berkelanjutan, sehingga perusahaan bisa fokus melakukan inovasi dan pengembangan usaha tanpa khawatir terhadap tenaga kerja yang dibutuhkan. Keempat, terprediksinya kondisi tenaga kerja yang tersedia, yang telah diluluskan atau akan dihasilkan oleh lembaga penghasilnya, baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, termasuk spesifikasi keahliannya. Kelima, diperoleh estimasi kebutuhan dana dan fasilitas lain yang diperlukan agar pegawai mencapai tingkat produktivitas yang optimal. Fungsi perencanaan sumber daya manusia. Pertama, sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan melalui departemen atau divisi sumber daya manusia dalam manajemen pegawaian, terutama melakukan rekrutmen atau penyediaan. Kedua, sebagai instrumen atau alat kontrol dalam pengendalian manajemen kepegawaian termasuk keadaan dan penyediaan pegawai baik kualitas maupun kuantitas. Ketiga, sebagai acuan dalam membuat estimasi kebutuhan pendanaan dan fasilitas lain yang berkait dalam kurun waktu tertentu sehingga dengan kebijakan organisasi atau perusahaan. Keempat, sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terkait dengan pengadaan atau penyediaan sumber daya manusia secara lanjut atau berkelanjutan. Langkah-langkah perencanaan. 1. Mengumpulkan dan menganalisis data untuk memperkirakan permintaan tenaga kerja, rencana bisnis di masa mendatang, dan memperkirakan jumlah permintaan sumber daya manusia. Kedua, menetapkan sasaran sumber daya manusia.
Ketiga, mendesain dan mengimplementasikan program yang akan membantu organisasi untuk mencapai tujuan sumber daya manusia. Keempat, memonitor dan mengevaluasi program. Tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia. 1. Produktivitas tenaga kerja. Pendekatan terhadap nilai produktivitas sendiri menjadi dasar penting dalam mengembangkan dan mengelola organisasi. Kedua, employee engagement, yaitu menetapkan asas keterikatan antara tenaga kerja dengan perusahaan juga menjadi suatu kekuatan yang dapat membangun perubahan dan tata cara terkait dengan program ditetapkan dalam perusahaan. Ketiga, biaya investasi sumber daya manusia, yaitu proses investasi atau sumber daya manusia mengembangkan program pengembangan sumber daya manusia menjadi suatu proses investasi yang menguntungkan. Keempat, peraturan dan regulasi, yaitu penempatan terhadap persyaratan terkait dengan pengupahan atau persyaratan atas pendapatan peraturan lainnya. Kelima, perkembangan usaha, yaitu proses perkembangan usaha terkadang memakai waktu yang lebih cepat dan signifikan dibanding dengan status perkembangan kompetensi. Tahapan perencanaan sumber daya manusia di perusahaan. 1. Memahami kualitas dan kuantitas karyawan. 2. Melihat hasil evaluasinya. Ketiga, sesuaikan dengan program perusahaan. Keempat, pahami kondisi pasar tenaga kerja. Kelima, analisis tren. Dan keenam, ambil kesimpulannya. Teknik perencanaan sumber daya manusia. 1. Perkiraan ahli, yaitu dengan keputusan informal, formal, dan survei pakar teknik Delphi. Kedua, trend analisis, yaitu kebutuhan tenaga kerja dapat diproyeksikan melalui ekstrapolasi dan analisis statistik. Ketiga, analisis beban kerja. Hal ini tergantung pada sifat beban kerja departemen di cabang atau di divisi. Keempat, analisis angkatan kerja. Setiap kali produksi dan jangka waktu harus dianalisis. Tunjangan-tunjangan yang harus dibuat untuk mengetahui pendapatan bersih tenaga kerja. 5. Metode lain, yaitu biasanya menggunakan beberapa model matematika dengan menggunakan bantuan komputer untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja seperti anggaran dan analisis perencanaan, regression, atau analisis usaha baru. 6. Mengembangkan kerja program, yaitu setelah melakukan pembandingan antara persediaan tenaga kerja dengan perkiraan masa depan, maka program kerja bisa dibuat dan dikembangkan sesuai kebutuhan. 7. Mendesain program latihan, yaitu hal yang didasarkan pada tingkat diversifikasi perencanaan di ekspansi program-program pengembang dan sebagainya. Program pelatihan tersebut dilakukan untuk memperbaiki keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan para tenaga kerja. Model perencanaan sumber daya manusia, yaitu menurut Andrew E. Sikula, model ini terdiri dari 5 komponen, yaitu 1. Tujuan sumber daya manusia. 2. Perencanaan organisasi. Ketiga, pengauditan sumber daya manusia. Keempat, peramalan sumber daya manusia. Dan kelima, pelaksanaan program sumber daya manusia. Tidak hanya itu, menurut Socio-Economic Battle, model ini menggunakan karakteristik kekuatan kerja,
Model ini sangat bermanfaat untuk ukuran pasar kerja, area geografis, dan sosioekonomi yang besar. Sedangkan menurut model perencanaan sumber daya manusia Erwin Monday dan Robert M. New, model ini menggunakan perencanaan strategi yang memperhatikan pengaruh faktor lingkungan internal dan eksternal organisasi. Perencanaan ini memperhitungkan persyaratan sumber daya manusia membandingkan tuntunan persyaratan dengan ketersediaan sumber daya manusia berupa permintaan, lebih dan kekurangan, dan perhitungan ketersediaan sumber daya manusia di dalam perusahaan. Sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.